SMP itu orang tua saya itu pernah marah
tidak bisa masuk ke SMP top nomor 1 di daerah saya, Bu. Saya tuh gak merasa saya menjauhkan mereka. Saya berpikir bahwa orang tua saya itu malu bila saya gagal, sehingga saya tuh berusaha untuk mendapatkan SMA favorit dulu. Terus saya menjadi terlalu ambisius hingga mengalami konflik dengan teman karena berdebat mengenai jawaban dan juga pertanyaan kuis di kelas. Akhirnya ya saya jadi mundur di sini. Lalu dari kejadian itu apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan tuh sebenarnya hanya cuma orang tua saya senang. Terus walaupun saya tuh nggak bisa memahami pelajaran itu, tapi ya saya itu cuma ingin orang tua saya senang gitu. Oke, kamu berarti ingin orang tuamu senang dengan cara memenuhi ekspektasi orang tuamu ya? Iya, seperti itu. Lalu bagaimana hubunganmu dengan temanmu setelah kamu tadi mengalami konflik? Kita udah jarang ketemu, jarang saling sapa. Jadi pertemananmu jadi renggang ya? Iya. Apa yang kamu rasakan jika tidak bisa melihat mereka? Hanya sih saya jujur merasa sedih sekali. Sedih karena sebenarnya kalau bersama mereka itu saya jadi lebih bersemangat belajar. Kamu menjadi bersemangat belajar jika bersama mereka, tapi kenapa kamu malah menutup diri dan terlalu ambisius sekarang? Apakah dengan kamu menutup diri itu kamu merasa lebih fokus belajar? Tidak sih Bu, sebenarnya. Tapi saya tuh malah kayak semakin tidak mendapatkan dukungan. Terus kalau misalnya tidak belajar sama mereka itu kayak jadi malas-malasan untuk belajarnya gitu. Berarti Roni sebenarnya menyadari bahwa teman-teman Roni itu membuat Roni menjadi lebih bersemangat belajar lagi. Roni menyadari itu. Iya Bu, saya menyadari sebenarnya. Lalu selain pengalaman itu, apakah ada pengalaman lain? Ada Bu, saat kelas 10 saya tuh pernah mendapatkan nilai rendah dalam ujian fisika. Terus saya merasa hancur dan menangis berhari-hari. Saya menjadi sulit tidur. Ditambah orang tua saya menanyakan tentang PTN setiap harinya Bu. Saya semakin takut jika mengecewakan orang tua saya. Sudah. Lalu ketika kamu berpikir takut mengecewakan orang tuamu, apa yang kamu pikirkan tentang mereka? Jadi saya tuh merasa terbebani. Ya, saya merasa berat pikirannya, terbebani gitu. Terbebani karena takut mengecewakan mereka. Iya. Lalu kamu menjadi perasaannya seperti apa? Saya menjadi kayak cemas dan merasa bersalah bila tidak mendapatkan nilai yang baik. Saya merasa teman-teman saya itu lebih pintar daripada saya, jadi saya merasa tidak nyaman berada dalam kelas. Ini pasti berat yang menjalani kehidupan dengan penuh tekanan seperti ini. Ibu paham apa yang kamu rasakan, bahwa pengalaman berat itu membuatmu merasa tertekan menjalani hari-hari ini karena harus memenuhi ekspektasi orang-orang. Kamu ini tidak mengecewakan mereka, benar begitu? Ya. Baik, terima kasih sudah mau terbuka untuk menceritakan pengalaman-pengalaman di masa lalu, pengalaman
itu Bu, saya pernah ikut lomba cerdas cermat. Nah, dengan teman-teman saya, yaitu walaupun tidak juara, tapi saya akan merasa sangat senang gitu Bu, karena ada teman-teman rame gitu. Jadi yang membuat kamu senang saat itu ada apa lagi? Paling tiba-tiba dulu. Ya, saat itu saya tuh senang karena bisa lomba bersama teman-teman. Kayak dulu tuh rame, tapi sekarang saya sedih Bu, karena lama tidak bersama dengan mereka. Mengingat peristiwa yang kemarin itu, saya jadi senang sekali. Peristiwa itu kamu merasakan senang, tapi juga merasakan sedih. Dan perasaan mana yang lebih dominan? Perasaan Bingung tuh saya. Roni bingung ya. Nggak tahu. Baik, terima kasih sudah bercerita pengalaman positif dan negatifnya. Ibu akan mengajak kamu kita untuk mencari cara agar bagaimana kamu bisa lebih memahami perasaanmu, lebih memahami pikiranmu, kita juga akan menemukan solusi dari masalah tadi. Apakah masih dia? Saya bersedia. Oke, sekarang ini kita akan sudah mengeksplorasi pengalaman masa lalu. Dan ternyata kamu berhasil melewati tantangan itu, kita bisa mengeksplorasi lagi. Misalnya tadi kamu mampu menjuarai lomba esai, ya. Apa yang membuatmu bersemangat ketika lomba? Saya tuh ingin memberikan pada orang tua saya bahwa saya bisa membanggakan mereka. Bagus banget, jadi kamu ada keinginan juara itu memberi semangat untuk bisa menjadi juara. Terus juga bagaimana ketika kamu sedang tertekan dan merasa cemas, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya akan tidur dan mereka pasti juga bilang, Lalu apakah karena cemas itu hilang? ya sesaat. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk mendapatkan relaksasi? Relaksasi itu apa? Relaksasi itu ketika kamu berusaha tenang dan latihan pernapasan yang itu membuat pikiran dan tubuh itu rileks. Mungkin saya akan bisa mencobanya. Oke, terima kasih Rani. Kamu tadi sempat bilang bahwa dirimu itu selalu gagal. Apakah kamu merasa dirimu itu selalu gagal setiap saat? Tidak suka sih. Nah, kamu pernah menjuari lomba esai kan? Berarti artinya kamu tidak selalu gagal. Kamu bisa bangkit dan buktikan bahwa kamu tuh bisa menjadi lebih baik. Kamu bisa mengubah pikiranmu menjadi awalnya saya selalu gagal itu menjadi saya pernah gagal, tapi saya juga pernah berhasil. Roni akan mencoba berpikir bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa terjadi. Dan saya berpikir bahwa nggak apa-apa gagal, yang penting udah berusaha maksimal. Bagus sekali Roni. Lalu untuk hubunganmu dengan orang tua bagaimana? Kamu merasa pertanyaan mereka mengenai PTN itu kan membebani kamu, membuatmu tertekan. Bagaimana caramu agar hal itu tidak membebani kamu lagi? Apakah kamu akan mencoba berbicara dengan orang lain? Dan itu sih itu kalau bicara masalah PTN. Jika kamu saat ini takut, hal itu wajar karena kamu misalnya juga membuatmu takut. Tapi jika kamu terus-terusan takut, maka hal itu akan terus terjadi dan akan membebani pikiranmu. Betul tidak? Ya sebenarnya saya akan coba berbicara kepada orang tua saya. Kalau hal itu tuh membuat saya berani, tapi saya juga takut sih Bu, untuk berbicara pada mereka, karena saya takut kalau mereka kecewa juga pada saya gitu. Apa buktinya bahwa orang tua itu mereka akan kecewa ke kamu ketika
Iya. Ini karena kamu ingin hal itu tidak membebani kamu, maka kamu harus berusaha untuk menghilangkan pikiran itu. Gitu? Iya, sepertinya harus seperti itu. Maka kamu akan melakukan apa? Ya saya akan pelan-pelan memberikan diri untuk mencoba mengobrol dengan ayah. Bisa dulu dan juga setelah melakukan ayah, mungkin saya akan mengobrol dulu. Bagus Roni, terima kasih sudah ada keinginan untuk mencoba. Lalu bagaimana hubunganmu dengan temanmu? Kamu tadi bilang kamu jadi menutup diri dan menjadi mereka kan? Apa yang akan kamu lakukan untuk mencoba? Ya, sepertinya sama kayak tadi ya, saya coba ngobrol dengan mereka, terus saya akan meluangkan waktu untuk bermain dan minta maaf karena sikapku selama ini yang seperti mereka. Oke, baik. Berarti sejauh ini Roni sudah mendapatkan solusi. Apakah Roni merasa seperti itu? Ya, saya ya awalnya saya cemas saja juga, ada pandangan di depannya apa yang tadi awalnya bingung, tapi sekarang melihat ada jawaban di depannya, saya harus melakukan apa. Oke, berarti Roni sudah merasa bahwa hal yang kita bicarakan tadi itu membantu Roni mendapatkan solusi. Ya, nah saya juga lebih kayak tatanan depannya gitu. Oke, berarti sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai sini. Nah, Ibu ingin melihat perkembanganmu ke depannya. Jadi, untuk mungkin seminggu, 2 minggu ke depan, bisakah Roni datang ke sini lagi? Kita menjadwalkan ulang pertemuan. Ibu ingin mengetahui perkembanganmu seperti apa. Ini sangat bersedia, misalkan seminggu lagi saya juga ingin melihat juga bagaimana kondisi seperti apa, seperti itu. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu karena sudah membimbing Roni, menuntun Roni dan bisa memilih dan bisa tahu jawaban nanti ke depannya seperti apa. Terima kasih Roni buat keberaniannya ke sini dan Roni juga sudah bekerja sama dengan Ibu untuk mencari solusi bersama. Bagaimana perasaan Roni mengikuti sesi konseling ini? Ya, justru lebih lega yang awalnya lebih cemas dan gelisah itu lebih lega karena oh ada pandangan di depannya, saya harus melakukan ini. Ya, aku ingin menyalami sebulan. Oke, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, Roni harus mengingat bahwa kegagalan itu bukan hal yang terus membuat Roni itu menjadi gagal. Roni bisa terus bangkit lalu menjadi yang lebih baik lagi. Itu. Ya Bu, itu kata-kata itu Roni simpan dalam dari Roni, saya juga bermanfaat banyak buat Roni. Ya, Roni sudah banyak terima kasih kepada Ibu. Maka Roni sudah salah kata juga Bu. Maaf sekali dari itu ada salah kata atau mirip dan menyinggung. Ya. Itu Roni sama Ibu.